Banyak banget yang tanya ke saya, kalau mau mendalami bidang cyber security, itu baiknya ambil sertifikasi apa? Dan sertifikasi apa sih yang sebenarnya paling tinggi untuk di bidang cyber security? Jadi di konten kali ini, saya akan bahas lebih dalam sertifikasi-sertifikasi yang perlu Anda ambil. Berawal dari begini, kalau Anda mau mendalami bidang cyber security, Anda harus tahu dulu, di bidang cyber security ini, atau di bidang hacking, itu ada dua lembaga yang mengeluarkan sertifikasi terbaik. Lembaga yang pertama adalah IC Council. Ini mungkin Anda udah sering dengar. IC Council namanya udah lebih sering terdengar tuh. Tapi ada juga lembaga yang kedua, itu namanya Offensive Security. Dua lembaga ini ya sama-sama mengeluarkan sertifikasi yang berlaku secara internasional dan sama-sama dijadikan standar oleh perusahaan besar dalam mereka merekrut seorang cyber security specialist atau security pentester. Anda harus tahu ini dulu. Masing-masing lembaga ini ngeluarin beberapa sertifikasi nih. Kalau yang Offensive Security, sertifikasi yang paling ternama disebut sebagai OSCP. OSCP itu apa sih? OSCP adalah Offensive Security Certified Professional. Ini yang tren banget. Di IC Council ada apa? Di IC Council itu lebih berjenjang. Ada CEH, terus yang paling tingginya itu LPT namanya, atau License Penetration Tester. CEH apa kok? Certified Ethical Hacking. Jadi kalau di Offensive Security yang terkenal itu satu namanya OSCP. Kalau di IC Council ada CEH, lanjut ke LPT. Paling tingginya LPT muaranya. Terus banyak orang yang tanya gini, OSCP sama CEH lebih bagusan mana? OSCP dan CEH ini tidak bisa dibandingkan karena tidak apple to apple. Kenapa? Karena OSCP ini level advance, sedangkan CEH itu level basic. Dan juga Anda harus perhatikan kemampuan Anda. Kalau Anda nggak punya basic, ya Anda mau ambil OSCP itu sama dengan store nyawa, pasti nggak lulus. Jadi startlah dari yang basic dulu ya. Makanya banyak orang prefer ngambil sertifikasi IC Council. Kenapa? Karena ada kursusnya jelas, terus ada jenjangnya. Yang dari basic bisa ambil CEH dulu. Terus kok kalau OSCP itu apple to apple-nya sama apa? Apple to apple-nya adalah dengan LPT. Jadi OSCP dan LPT ini jadi standar untuk yang disebut sebagai advanced hacking. Ini tertingginya lah. OSCP sama LPT ini, wah apple to apple nih. Orang kalau mau jadi cyber security specialist yang jago banget, kiblatnya selalu dua ini. Dua ini itu tidak ada modul pembelajarannya. Adanya hanya ujian. Dan ujiannya harganya itu puluhan juta rupiah. Kalau nggak salah OSCP itu sekitar 37 jutaan untuk ambil sertifikasi itu. Ujiannya gimana kok? Beda nih dengan ujian pada umumnya. Ujiannya ini full study case dan dokumentasi. Jadi kalau kita nggak punya jam terbang, nggak punya pengalaman sama sekali ngambil ini, yaitu store nyawa ya, bisa-bisa begitu study case-nya keluar, wah gila gue nggak tahu nih harus ngapain. Kurang lebih seperti itu. Jadi OSCP apple to apple-nya dengan LPT, dan ini level advance dua-duanya. Buat Anda yang belum punya basic, disarankan ya start dari mulai CEH ya. Jadi Anda ambil jalurnya IC Council, start dari CEH dulu. Alurnya gini kalau di IC Council ya, ada CEH, terus ada dulu namanya ECSA, baru lanjut ke LPT. CEH dulu, ECSA, LPT. CEH dan ECSA ini sama-sama ada kursusnya, ada ujiannya. Ujiannya PG nih tapi bukan study case. Mungkin kalau yang CEH saya udah bahas cukup banyak di konten saya sebelumnya ya. Jadi buat Anda yang belum nonton, boleh nonton ya konten saya sebelumnya yang bahas detail mengenai sertifikasi CEH. Kita lanjut nih mengenai pattern tadi ya, CEH, ECSA, LPT. ECSA mulai tahun 2021 itu sudah ditiadakan. Jadi ECSA ini diganti dengan sertifikasi namanya CPEN ya, atau Certified Pentester. Berarti sekarang patternnya berubah menjadi CEH, CPEN, dan LPT. Nah, jadi sama nih, CEH dan CPEN ini sama-sama ada kursusnya, cuman ujiannya berbeda sekarang. Kalau dulu ya ECSA dan CEH itu ujiannya sama-sama PG. Sekarang yang CPEN ini sebagai penggantinya ECSA ini sebagai simulasi, seolah-olah persiapan untuk ke arah LPT. Jadi ujiannya itu mirip-mirip ya, study case dan juga dokumentasi. Sekarang kalau kita sudah ikut pelatihan CPEN, diharapkan kita lebih siap menuju LPT. Ternyata ada berita kerennya lagi. CPEN ini ibaratnya jalan tol menuju LPT. Kenapa? Seperti yang tadi saya udah bahas, OSCP dan LPT ini sama-sama tidak ada kursusnya. Jadi hanya exam saja. Examnya biayanya mahal. Makanya orang yang punya sertifikasi LPT itu belum ada 50 orang di Indonesia karena memang sulit. Sekarang dengan adanya CPEN ini udah ada kursus
kursusnya, ada sertifikasinya, ada latihannya, dan juga ternyata kalau kita ambil kursus SIPEN, ambil ujian SIPEN, dan nilai kita di atas 90%, secara otomatis kita mendapatkan 2 sertifikasi sekaligus, SIPEN dan LPT. Buat Anda yang punya kiblat mau ambil LPT dalam waktu dekat gitu ya, boleh banget nih Anda ambil kursus SIPEN. Buat Anda yang mau ambil kursus SIPEN, Anda harus tahu dulu ada jenjang sebelumnya. Ikuti CEH dulu, karena kalau Anda ikut kursus SIPEN tanpa Anda punya basic hacking, tanpa Anda sebelumnya belum pernah ambil kursus CEH, pasti nggak ngerti apa-apa. Diharapkan Anda ikut kursus SIPEN, Anda harus sudah punya basic atau minimal pernah mengikuti pelatihan CEH supaya Anda bisa ikuti ini dengan baik dan ujiannya bisa mencapai skor di atas 90%. Jadi Anda sebisa mungkin kejar ini, karena kalau di atas 90% Anda dapat 2 sertifikasi sekaligus, SIPEN dan LPT. Saya punya info penting banget buat Anda. Nah, buat Anda yang mau ngambil kursus SIPEN, Anda bisa ambil di Courset Indonesia. Karena Courset Indonesia ditunjuk sebagai eksklusif training provider khusus untuk area Indonesia. Jadi buat Anda yang lagi di Indonesia, buat Anda seluruh orang Indonesia atau IT people yang mau mendalami bidang cyber security dan mau ambil LPT segera gitu ya, Anda bisa ambil kursus SIPEN hanya di Coursnet Indonesia. Tunggu apa lagi? Anda bisa daftar sekarang supaya apa? Supaya Anda bisa dapat bimbingan dari coach yang sudah terbukti memiliki sertifikasi LPT dan juga bisa dapat jalan tol. Ya, dan secepat mungkin Anda bisa dapat sertifikasi LPT lewat pelatihan dan kursus SIPEN ini. Tunggu apa lagi? Anda bisa daftar sekarang juga. Buat Anda yang udah nonton konten hari ini, harusnya Anda udah lebih jelas ya. Jadi jangan tanya lagi di akun Instagram saya, apa sih kok bedanya OSCP dan CEH? Dan lebih worth it mana? Ya ternyata itu tidak apple to apple. OSCP apple to apple-nya dengan LPT. Dan sekarang udah ada jalur khusus menuju LPT dengan mengambil kursus SIPEN. Banyak banget yang tanya ke saya, kalau mau mendalami bidang cyber security, itu baiknya ambil sertifikasi apa? Dan sertifikasi apa sih yang sebenarnya paling tinggi untuk di bidang cyber security? Jadi di konten kali ini, saya akan bahas lebih dalam sertifikasi-sertifikasi yang perlu Anda ambil. Berawal dari begini, kalau Anda mau mendalami bidang cyber security, Anda harus tahu dulu, di bidang cyber security ini, atau di bidang hacking, itu ada 2 lembaga yang mengeluarkan sertifikasi terbaik. Lembaga yang pertama adalah EC Council. Ini mungkin Anda udah sering dengar. EC Council namanya udah lebih sering terdengar tuh. Tapi ada juga lembaga yang kedua, itu namanya Offensive Security. 2 lembaga ini ya sama-sama mengeluarkan sertifikasi yang berlaku secara internasional dan sama-sama dijadikan standar oleh perusahaan besar dalam mereka merekrut seorang cyber security specialist atau security pentester. Anda harus tahu ini dulu. Masing-masing lembaga ini ngeluarin beberapa sertifikasi nih. Kalau yang Offensive Security, sertifikasi yang paling ternama disebut sebagai OSCP. OSCP itu apa sih? OSCP adalah Offensive Security Certified Professional. Ini yang tren banget. Di EC Council ada apa? Di EC Council itu lebih berjenjang. Ada CEH, terus yang paling tingginya itu LPT namanya, atau License Penetration Tester. CEH apa kok?
Certified Ethical Hacking. Jadi kalau di Offensive Security yang terkenal itu satu namanya OSCP. Kalau di Easy Council ada CEH, lanjut ke LPT. Paling tingginya LPT muaranya. Terus banyak orang yang tanya gini, OSCP sama CEH lebih bagusan mana? OSCP dan CEH ini tidak bisa dibandingkan karena tidak apple to apple. Kenapa? Karena OSCP ini level advance, sedangkan CEH itu level basic. Dan juga Anda harus perhatikan kemampuan Anda. Kalau Anda nggak punya basic, ya Anda mau ambil OSCP itu sama dengan store nyawa, pasti nggak lulus. Jadi startlah dari yang basic dulu ya. Makanya banyak orang prefer ngambil sertifikasi Easy Council. Kenapa? Karena ada kursusnya jelas, terus ada jenjangnya. Yang dari basic bisa ambil CEH dulu. Terus kok kalau OSCP itu apple to apple-nya sama apa? Apple to apple-nya adalah dengan LPT. Jadi OSCP dan LPT ini jadi standar untuk yang disebut sebagai advanced hacking. Ini tertingginya lah. OSCP sama LPT nih, wah apple to apple nih. Orang kalau mau jadi cyber security specialist yang jago banget, kiblatnya selalu dua ini. Dua ini itu tidak ada modul pembelajarannya, adanya hanya ujian. Dan ujiannya harganya itu puluhan juta rupiah. Kalau nggak salah OSCP itu sekitar 37 jutaan untuk ambil sertifikasi itu. Ujiannya gimana kok? Beda nih dengan ujian pada umumnya. Ujiannya ini full study case dan dokumentasi. Jadi kalau kita nggak punya jam terbang, nggak punya pengalaman sama sekali ngambil ini, yaitu store nyawa ya, bisa-bisa begitu study case-nya keluar, wah gila gue nggak tahu nih harus ngapain, kurang lebih seperti itu. Jadi OSCP apple to apple-nya dengan LPT, dan ini level advance dua-duanya. Buat Anda yang belum punya basic, disarankan ya start dari mulai CEH ya. Jadi Anda ambil jalurnya Easy Council, start dari CEH dulu. Alurnya gini kalau di Easy Council ya, ada CEH, terus ada dulu namanya ECSA, baru lanjut ke LPT. CEH dulu, ECSA, LPT. CEH dan ECSA ini sama-sama ada kursusnya, ada ujiannya. Ujiannya PG nih tapi bukan study case. Mungkin kalau yang CEH saya udah bahas cukup banyak di konten saya sebelumnya ya. Jadi buat Anda yang belum nonton, boleh nonton ya konten saya sebelumnya yang bahas detail mengenai sertifikasi CEH. Kita lanjut nih mengenai pattern tadi ya, CEH, ECSA, LPT. ECSA mulai tahun 2021 itu sudah ditiadakan. Jadi ECSA ini diganti dengan sertifikasi namanya CPEN ya, atau Certified Pen Tester. Berarti sekarang patternnya berubah menjadi CEH, CPEN, dan LPT. Nah jadi sama nih, CEH dan CPEN ini sama-sama ada kursusnya, cuman ujiannya berbeda sekarang. Kalau dulu ya ECSA dan CEH itu ujiannya sama-sama PG. Sekarang yang CPEN ini sebagai penggantinya ECSA ini sebagai simulasi, seolah-olah persiapan untuk ke arah LPT. Jadi ujiannya itu mirip-mirip ya, study case dan juga dokumentasi. Sekarang kalau kita sudah ikut pelatihan CPEN, diharapkan kita lebih siap menuju LPT. Ternyata ada berita kerennya lagi. CPEN ini ibaratnya jalan tol menuju LPT. Kenapa? Seperti yang tadi saya udah bahas, OSCP dan LPT ini sama-sama tidak ada kursus ya. Jadi hanya exam saja. Examnya biayanya mahal. Makanya orang yang punya sertifikasi LPT itu belum ada 50 orang di Indonesia karena memang sulit. Sekarang dengan adanya CPEN, CPEN ini udah ada kursusnya, ada sertifikasinya, ada latihannya, dan juga ternyata kalau kita ambil kursus CPEN, ambil ujian CPEN dan nilai kita di atas 90%, secara otomatis kita mendapatkan dua sertifikasi sekaligus, CPEN dan LPT. Buat Anda yang punya kiblat mau ambil LPT dalam waktu dekat gitu ya, boleh banget nih Anda ambil kursus CPEN. Buat Anda yang mau ambil kursus CPEN, Anda harus tahu dulu ada jenjang sebelumnya. Ikuti CEH dulu, karena kalau Anda ikut kursus CPEN tanpa Anda punya basic hacking, tanpa Anda sebelumnya belum pernah ambil kursus CEH, pasti nggak ngerti apa-apa. Diharapkan Anda ikut kursus CPEN, Anda harus sudah punya basic atau minimal pernah mengikuti pelatihan CEH supaya Anda bisa ikuti ini dengan baik dan ujiannya bisa mencapai skor di atas 90%. Jadi Anda sebisa mungkin kejar ini, karena kalau di atas 90% Anda dapat dua sertifikasi sekaligus, CPEN dan LPT. Saya punya info penting banget buat Anda. Nah, buat Anda yang mau ngambil kursus CPEN, Anda bisa ambil di Courset Indonesia. Karena Courset Indonesia ditunjuk sebagai eksklusif training provider khusus untuk area Indonesia. Jadi buat Anda yang lagi di Indonesia, buat Anda seluruh orang Indonesia atau IT people yang mau mendalami bidang cyber security dan mau ambil LPT segera gitu ya, Anda bisa ambil kursus CPEN hanya di Coursnet Indonesia. Tunggu apa lagi? Anda bisa daftar sekarang supaya apa? Supaya Anda bisa dapat bimbingan dari coach yang sudah terbukti memiliki sertifikasi LPT dan juga bisa dapat jalan tol
ya, dan secepat mungkin Anda bisa dapat sertifikasi LPT lewat pelatihan dan kursus SIPEN ini. Tunggu apa lagi? Anda bisa daftar sekarang juga. Buat Anda yang udah nonton konten hari ini, harusnya Anda udah lebih jelas ya. Jadi jangan tanya lagi di akun Instagram saya, apa sih kok bedanya OSCP dan CEH? Dan lebih worth it mana? Ya ternyata itu tidak apple to apple. OSCP apple to apple-nya dengan LPT. Dan sekarang udah ada jalur khusus menuju LPT dengan mengambil kursus SIPEN. Hai people semua, welcome di workshopnya Go Beyond Your Level dengan judul menjadi Master of Fantasing dengan sertifikasi SIPEN profesional. Gimana kabarnya nih IT people semua yang ada di rumah? Wah pasti di minggu-minggu pagi kali ini tuh keren banget sih IT people semua bisa memutuskan untuk upgrade skill bareng CourseNet Indonesia. Keren banget, tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Padahal hari Minggu tuh enaknya mager nggak sih? Tapi kalian semua memutuskan buat upgrade skill tentang si pen ini. Nah, sebelum dimulai acaranya, izinkan aku perkenalan diri terlebih dahulu nih. Nama aku Minet Veda dan teman-teman semua bisa banget loh saling kenal satu sama lain di kolom chat. Jadi sebutkan namanya dan asalnya dari mana aja nih. Aku penasaran mau lihat dari mana aja karena banyak banget yang datang nih. Oke, dari Balikpapan, dari Bandung, Semarang, Bogor, Bekasi, Bogor juga, jadian tetanggaan ya, yang Bogor tetanggaan nggak nih? Ada yang dari kota lain nggak? Dari Bali, oh my God, dari Bali, dari Sidoarjo, Cilengsi, Bogor, Bekasi, wah Jakarta, banyak banget ya IT people semua. Aku yakin dari Sabang sampai Merauke, semoga ada semua ya. Oke, ngomong-ngomong tentang workshop hari ini, nah materi yang akan disampaikan tentu sesuai dengan judulnya yaitu tentang SIPEN. Jadi kita akan mengupas tuntas tentang sertifikasi SIPEN dari isi konsil bersama kedua narasumber kita. Yap, kenapa dua? Karena tadinya kan kita ada 3 narasumber ya IT people. Tapi mohon maaf sekali karena salah satu narasumber kita yaitu Franciscus Alvin berhalangan hadir karena sedang sakit seperti itu. Jadi mohon doanya ya IT people semua, semoga Ko Alvin bisa cepat sembuh, lekas sembuh, dan bisa ngobrol bareng kita semua nanti di workshop ke depannya, seperti itu. Tapi tenang aja, karena workshop hari ini itu kita masih punya 2 narasumber yang gak kalah spesial ya, karena 2 orang ini merupakan seorang coach hebat yang berhasil mendapatkan 2 sertifikasi sekaligus hanya dengan 1 kali tes SIPEN. Nah, gimana caranya tuh? Oke, kita akan membahas semuanya, kupas tuntas deh semuanya di workshop kali ini. Jadi, teman-teman IT people semua diharapkan untuk ikut serangkaian workshop ini sampai habis ya. Oke, nah ngomong-ngomong tentang SIPEN, SIPEN ini tersedia eksklusif banget nih di Indonesia nih IT people. Dan CourseNet Indonesia merupakan salah satu lembaga yang dipercaya untuk menyelenggarakan tes SIPEN seperti itu. Jadi di Indonesia ini hanya ada 2 lembaga yang dipercaya isi konsil untuk menyelenggarakan SIPEN dan salah satunya adalah CourseNet Indonesia. Nah, seru banget ya ini. Di CourseNet Indonesia bisa mengadakan SIPEN kayak gitu. Nah, di SIPEN ini juga kita ada special prize yang akan disampaikan lebih detailnya di akhir acara. Tapi aku spill awal-awal nih. Spill awal-awal kita ada terdapat potongan hingga 5 juta rupiah untuk 10 orang pertama. Dan update-nya nih hanya tersisa 5 seat aja nih. Jadi buat teman-teman semua yang udah tahu tentang SIPEN, itu bisa banget langsung ke websitenya CourseNet Indonesia. Atau buat teman-teman yang masih awam nih dengan SIPEN, bisa tahu lebih lanjut tentang SIPEN ini di workshop kali ini. Oke deh kalau gitu. Nah, sebelum kita ngobrol nih, kita mau foto bareng dulu kali ya, gitu. Nanti akan dibantu dengan Minet H. Nanti bisa foto bareng ya. Aku nggak tahu nih ada berapa slide di Zoom. Jadi diharapkan nih teman-teman yang mau open cam bisa langsung ikutan foto buat dokumentasi di CourseNet Indonesia. Oke, banyak banget ya on cam, seru banget deh.
Yuk, yuk, on cam yuk, kita foto bareng biar seru-seruan semua. Oke, oh ada yang masih kerja ya. Oh ada yang pakai YouTube, YouTuber. Halo Kak Adi Kurnia. Wah, YouTube-nya banyak banget ya. Semoga konsen bisa kayak gitu juga. Oke, oke, wah rame-rame banget nih, wah luar biasa ini people semua. Udah ready ya semua ya, kita akan foto bareng. Oke, minute H, hitungan ketiga ya. Kita gaya dulu. 1, 2, 3. Oke deh, slide kedua ya minute H. 1, 2, 3. Sebentar, tunggu sebentar. Oke deh Bineta, thank you banget ya. Ternyata tunggu sebentar dulu ya. Kita mungkin ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Banyak banget nih yang dari mana aja nih tadi. Ada yang Bekasi, Jawa Barat, oh banyak banget. Oh ada cewek juga, ya ampun. Ini woman in tech ya. Ceritanya keren-keren semua nih. IT people yang on cam. Oh ini yang nggak on cam, nggak bisa on cam ya, biar kita saling menyapa satu sama lain gitu ya kan. Udah ready belum nih Mineta? Oke deh, udah ready ya? Kita foto lagi ya. Oke, Oke, next. itu ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga kita cek nih. Lambangnya Korsnet ceritanya. Cek dong. 1, 2, 3. Oke deh, thank you banget ya IT people semua yang udah join foto bareng Minat ya. Bareng Minat dan kedua narasumber kita gitu kan. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung sambut aja yuk dua coach hebat ini yang sudah berhasil mendapatkan 2 sertifikasi sekaligus, yaitu sertifikasi CPEN dan LPT dengan hanya lewat 1 kali tes CPEN. Nah, penasaran caranya gimana? Oke, langsung kita sambut, yaitu narasumber kita Coach Jason dan Coach Williams. Hai Coach. Ya, halo. Oke. Halo, halo. Jason. Mana nih Coach Williams sebelum dipin nih? Ntar kedengeran kan suara Iya, aku? Coach Williams. Hai Coach, apa kabar Coach? Halo, ya. Baik, luar biasa Baik, ya baik. Coach ya. Mm-mm. Oke, oke. Ini kita semua udah excited banget nih ikut mau ngebahas tentang si pen ini. Jadi aku mau mengajukan pertanyaan dulu nih. Nah, seperti judulnya kita mau kenalan dengan si pen ya Coach, dan bangga sekali kalau Course Indonesia ini jadi salah satu tempat pelatihan di Indonesia yang menyelenggarakan si pen ya Coach ya. Nah, aku mau tanya ke Coach Williams dulu deh. Coach, boleh nggak sih diceritakan sedikit tentang si pen ini, Coach? Iya, simpel aja ya penjelasannya. Jadi CPEN itu sertifikasi dari isi konsel yang kepanjangannya adalah Certified Penetration Tester. Itu tuh dibuat untuk kayak semacam lanjutan buat yang udah ngambil CH dulu ya dari yang isi konsel. Jadi kalau ada yang tertarik untuk upgrade skill-nya atau belajar hal yang lebih detail ya setelah CH itu bisa ngambil CPEN. Bisa ya, untuk rangkumannya itu sih. Oke, berarti kalau itu lebih ke apa ya? Si pen ini kayak lebih daging lagi dibandingkan CEH ya, Coach ya. Oke deh kalau gitu. Nah, aku sekarang mau tanya ke Coach Jason nih. Coach, aku mau tahu dong, mungkin IT people semua pada penasaran juga kali ya. Keunggulan sertifikasi si pen ini dibandingkan dengan sertifikasi yang lain itu apa nih, Coach Jason? Oke. Mungkin yang paling deket yang teman-teman untuk udah kenal itu kan berarti kan CH ya. Nah, pasti memang yang namanya lebih advance itu lebih unggul ya. Karena kan si pen ini kan statusnya lebih advance. Cuman aku pengen lebih kejelasin aja kenapa disebut lebih advance sih. Kalau teman-teman ngambil CH, udah lulus CH, itu berarti teman-teman sudah diuji, udah di-verify lah ya skill-nya secara konsep dan pengetahuan. Tapi kalau misalkan kita ngelihat di CPEN ini dari sisi ujiannya aja tuh memang udah sangat praktikal. Semua tuh soalnya praktek. Nggak ada lagi soal PG, nggak ada lagi soal pertanyaan. Semuanya itu kasus. Jadi CPEN ini lebih unggul karena teman-teman itu akan lebih teruji lagi, terverifikasi lagi dari sisi praktikalnya. Lebih ke
bagaimana nanti teman-teman bisa perform di lapangan, di dunia pen testing seperti itu. Oke, berarti lebih ke sisi prakteknya itu lebih banyak ya Coach ya, bisa dikatakan seperti itu nggak Coach? Ya, betul seperti itu. Oke deh kalau gitu. Nah, Coach Jason aku penasaran juga nih, si pen ini disasarkan buat siapa aja nih Coach? Si pen ini disasarkan untuk orang-orang yang mau serius di bidang penetration testing. Oke, Gitu. mungkin kalau misal untuk pemula itu masih oke nggak sih Coach kalau ikut si pen ini atau memang harus apa ya, harus punya basic terlebih dahulu? Pemula ya. Ya, Sebenarnya ini bukan memutuskan semangat ya, tapi memang sertifikasi-sertifikasi yang ada di isi konsel itu kan memang dikenal orang itu berkualitas ya, bermutu tinggi lah orang-orang yang udah lulus dengan sertifikasi isi konsil. Tapi itu bukan artinya didapatnya itu dengan mudah. hmm, Persiapannya itu mesti panjang. Jadi mungkin lebih cocok itu untuk orang-orang yang memang sudah menganggap diri yang udah cukup expert, karena pasti dari ujian itu sudah sangat berat. Kemudian setelah ujian itu kan nanti pasti dipakai untuk apply kerja kan. ya Nah, apply betul. kerja itu akan mengemban yang lebih berat lagi kayak gitu. Jadi mungkin aku melihatnya kalau si pen ini adalah level intermediate, mungkin bukan intermediate lagi ya, udah expert lah dari penetration testing. Oke deh kalau gitu. Nah, pasti IT people penasaran banget nih sama cara tesnya gimana. Kayaknya susah banget sih kalau tes si pen ini gitu. So aku juga mau tanya sebelum aku apa namanya nanya tentang si pen ini, aku mau nanya nih sama kedua Coach Jason sama Coach Williams. Keadaan cyber security di Indonesia terupdate. Nah, menurut Coach Jason sama Coach William tuh seperti apa sih? Apakah ada perkembangan atau gimana nih? Kira-kira menurut Coach Jason sama Coach William? Mungkin aku mau apa namanya tahu jawaban dari Coach Williams dulu, boleh nggak nih? Oke, untuk landscape-nya sekarang untuk di cyber security sih di Indo ya. Saya ngomong ini dalam sisi konsultan ya, karena saya kan ada di konsultan. Kalau untuk landscape sendiri sebenarnya dari tahun ke tahun malah makin makin dicari sih untuk lapangan pekerjaannya semakin lama semakin banyak. Tapi orang yang kompeten, ya kita ngomong kompeten untuk bisa mengikuti pekerjaan kita itu sedikit ya, bukan jarang lagi tapi sedikit. Dan kalau saya bilang belajar cyber security itu kalau pingin ini ya, maksudnya kalau pingin karirnya, maksudnya kalau pingin bisa mengambil karir yang sukses, salah satunya mungkin bisa ambil cyber security karena ini benar-benar lagi di konsultan aja kita lagi cari, apalagi di perusahaan besar. Karena kalau diperhatikan sekarang ya, di beberapa bulan ini kan banyak banget data bocor ya. Data Iya, bocor bukan, saya nggak mau ngomong dari mana ya, saya nggak mau siapanya ngomong gitu dari ya. namanya, saya nggak usah ngomong ya, karena udah tahu harusnya di berita. Jadi itu menandakan seberapa pentingnya cyber security itu di dunia, bukan di Indonesia saja. Karena dulu saya waktu di luar itu mereka aja bilang kita bakal kekurangan orang cyber security di 2 tahun ke depan. Itu negara maju, apalagi negara berkembang yang lebih susah lagi. Jadi landscape-nya sih sekarang gitu ya, kalau dalam sisi konsultan ya memang kita lagi mencari juga orang-orang yang kompeten untuk dalam masuk pen testing biar bisa ya mengamankan sistem dari klien sih gitu. Ya, oke deh, kayak kalau gitu berarti memang kesimpulan itu kayak sangat dibutuhkan banget ya di tahun-tahun ini, malah semakin dibutuhkan orang-orang yang kompeten gitu ya Coach ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya IT people kalau mau kompeten itu harus upgrade skill dulu nih IT people ya. Oke deh, kalau misalnya jawabannya dari Coach Jason nih, kira-kira apa nih? Oke. Kurang lebih sih sama ya, sama dari Coach Williams ya untuk jawaban-jawabannya. Cuman kalau dari Coach Williams kan dari perspektif konsultan ya.
Kalau mungkin aku dari perspektif enterprise atau perusahaan, karena kan background-ku itu kan di perusahaan bukan di konsultan. Ya. Mungkin jawabannya lebih ke arah memang cyber security itu makin hari tuh makin tahun lah ya, makin tahun tuh makin diperlukan dari makin banyaknya kejadian. Cuman aku pengen tambahin lagi, kalau sekarang kan semuanya itu udah serba digital ya. Ya. Semua perusahaan itu kan bukan mulai ya, memang sedang beralih semua itu ke digital semua. Dan dengan semakin banyak development di dunia digital, itu security itu tetap mesti dipertahankan, nggak boleh kita abaikan. Mungkin yang tadinya itu diamankan dengan prosedur, misalkan kayak kertas atau di lemari, pengamanan dengan secara fisikal seperti itu, sekarang udah mulai harus diamankan secara digital juga. Jadi karirnya juga pasti makin lebar sih, makin terbuka luas. Oke, berarti ini dari sudut pandang sisi perusahaannya ya, Coach ya. Betul. Memang sangat dibutuhkan juga nih. Nah, karena by the way, people, Coach di CourseNet itu semuanya itu praktisi, jadi mereka ini pasti udah tahu nih keadaan di lapangan yang sebenarnya dan terupdate tuh apa sih? Dan ternyata terupdate-nya adalah bahwa kebutuhan orang-orang yang kompeten di bidang cyber security itu sangat sangat tinggi ya. Jadi ini sebuah kesempatan yang besar juga buat IT people untuk upgrade skill sekarang supaya nanti karir kedepannya bisa terjamin gitu ya para coach ya. Oke, Coach, tadi kan aku sempat dengar nih, apa namanya, dari Coach Jason deh kalau nggak salah, kalau tes CPEN ini tuh nggak main-main gitu kan. Nah, aku mau tanya nih dari Coach, pengalaman dari Coach Jason sama Coach Williams gitu. Mungkin aku tanya ke Coach Jason dulu ya. Gimana nih perasaannya atau rasanya waktu tes CPEN itu tuh kayak gimana sih Coach? Rasanya tuh aku penasaran deh. Mungkin IT people di sini juga penasaran. Yang paling pertama ya, itu Iya. daya tahan kalian diuji. Apa tuh daya tahan apa tuh? Karena ujian CPEN itu mungkin OSCP juga ya, banyak-banyak ujian yang praktikal kayak gitu kan memang durasinya tuh panjang ya. Yang biasanya ujian itu 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kalian ini diuji selama 24 jam. Non-stop, Coach? Dia ada pilihan, kita mau 24 jam atau 2 kali 12 jam, khusus untuk CPEN. Jadi itu kayak satu, ya upside-nya ya, atau satu keuntungan dari CPEN ya. Jadi kalian bisa bagi tenaga kalian jadi 2 hari, tapi ya tetap sih, kalian kan kerja misalkan 8-9 jam per hari ya. Dan itu 8-9 jam per hari itu kalian cuma tekanannya paling, oh minggu depan ada deadline dari bos nih. Jadi kalian masih bisa ngopi dulu, santai-santai, masih bisa chattingan. Dan di CPEN ini kan kalian benar-benar diuji selama 12 jam non-stop. Kalian nggak boleh chatting orang lain, nggak boleh telepon orang lain, nggak boleh ngobrol. Dan deadline-nya adalah ya setelah ujian itu. Jadi itu ya Coach William juga tahu lah ya, pengalamannya kan ya kayak gitu. Itu yang paling berat. Yang kedua adalah kalau misalkan kita mau lakukan pentest nih ya dari konsultan atau misalkan di internal perusahaan, kita kan udah dapat scope ya biasanya ya. Kita udah dapat scope, kita udah dikasih tahu nih mau apa yang perlu di pentest. Itu kalau dari pandanganku ya dari sisi perusahaan ya, kita selalu dapat scope apa yang mesti di pentest. Jadi kita udah tahu apa yang mesti kita cari. Tapi ketika di CPEN ini kalian benar-benar diuji, itu benar-benar testingnya atau pentest itu dilakukan benar-benar blind. Kalian tuh buta, kalian mesti cari jawaban sendiri. Jadi menurutku yang paling challenging itu yang pertama itu daya tahannya ya, konsentrasi. Itu bahkan sampai udah selesai tuh ya udah pusing langsung tidur aja. Yang kedua ya kalian benar-benar itu variatif. Kayak nggak cuma web doang nih yang masih di pentest, tapi kalian masih nge-pentest web juga, Linux juga, Windows juga, semua itu mesti di pentest. Jadi memang ya terbayar lah ya dengan nilai atau value dari sertifikasi ini. Oke, karena sertifikasi ini juga yang buat nggak cuman junior level tapi udah advance ya, Coach ya, udah expert bahkan ya. Jadi memang tesnya nggak main-main, bahkan 12 jam ya, Coach. Aduh, kalau minat sih angkat tangan sih. Oke, kalau dari Coach Williams sih, rasanya waktu ikut tes apa namanya CPEN tuh apa nih? Aku penasaran. Kalau saya pribadi sih biasa aja sih. Ikut, maksudnya karena emang makanannya tiap hari begitu, jadi ya udah terbiasa ya. Jadi
nggak terlalu ke bawah stres. Jadi tapi masalahnya maksudnya klarifikasi aja 12 jam itu nggak berhenti-berhenti itu bukannya kalian nggak boleh ke toilet, kalian nggak boleh makan ya. Oh iya, iya. Maksudnya ya itu kalau saya sih strateginya 2 jam kerja, habis itu maksudnya 2 jam kerjain, habis itu istirahat aja dulu, jalan-jalan aja. Istirahat jalan-jalan jadi nggak stres. Kalau kalian manteng 12 jam maksudnya laptop depan gitu ya lama-lama koma juga. Nggak bakalan kepikiran, nggak Malah mumet, UGD jadinya kan. ya jadi mumet kan rasanya. Jadi kalau ya saya sih strateginya gitu ya untuk biar nggak stres ya palingan cuma ya 2 jam, oke 2 jam kerjain dulu. Habis itu istirahat, kalau nge-stuck istirahat aja kan bisa ngomong ke proktornya kalau I want to take a break, silakan. Kalau mau makan minum ya maksudnya jangan lupa makan aja sih. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa istirahat aja, maksudnya jangan dibawa stres. Maksudnya ya pasti emang yang kalau baru pertama kali ikut yang seperti itu kan tegang ya. Iya. Juga pasti yang malah mendeterminasi sukses atau enggak sih 2 jam pertama ya kelihatan. Jadi kalau orangnya udah biasa mah, maksudnya orangnya udah biasa itu biasanya nggak terlalu ambil pusing. Jadi mentalitasnya itu dites waktu 2 jam pertama karena kan ngeliat soalnya kan semua. Orang udah mau berspekulasi kalau ini gue bisa nggak sih ya? Bisa gue kerjain nggak? Ini gue bisa kerjain. Jadi lama-lama Stres ya, Coach ya? berspekulasi kalau stres kan. Jadi kalau saya karena saya udah beberapa kali ikut seperti yang maksudnya yang tipenya seperti itu jadi udah tahu cara pendekatannya. Kalau saya sih tipsnya jangan dihajar 12 jam juga, 2 jam 2 jam istirahat lah, 2 jam istirahat, 2 jam istirahat. Jadi nanti akhirnya nggak stres. Kalau stres kan akhirnya nggak bisa mikir. Betul, betul banget. Berarti emang harus dijaga mentalnya ya, Coach ya. Oke, by the way nih, aku penasaran nih, karena Coach William tadi bilang udah biasa gitu kan. Coach William, mungkin IT people semua pada penasaran juga, Coach Williams ini udah terjun di dunia cyber security itu udah berapa lama nih, Coach? Bentar, saya lupa. Saya lupa. Dari 2000 saya tuh udah masuk ke cyber security itu dari kuliah semester 5, berarti 2017 lah ya. 17, berarti udah 5 tahunan ya, Coach ya? Ya, udah ngerasain asam garamnya semua lah. Oke. 5 tahun aja udah ngerasain asam garamnya gitu ya, Coach Nah, ya? maksudnya saya nggak ngomong kalau saya expert ya, ada yang lebih expert lagi daripada saya, karena kan ada yang udah 10 tahun, ada yang 20 tahun. Tapi karena saya emang 5 tahun itu kan di konsultan terus, jadi tahu. Maksudnya berhadapan dengan klien, manajemen, pitching, apalagi bagaimana caranya presentasi itu ya udah dicobain lah semuanya ngomongnya. Iya, berarti udah dicobain satu akhirnya ya namanya pengalaman ya, Coach ya, dikumpulin juga namanya meningkat gitu kan, Coach. Kalau Coach Jason sendiri nih, halo, Gimana? Coach. Kalau Coach Jason sendiri udah berapa lama nih berkecimpung di dunia cyber security? Dulu pertama kali keseret itu CH tahun 2018 pertengahan. Oke, Itu mulai dari situ sekitar 2020 lah, 2020-2021. Oke, Nah, berarti sekarang memang udah kerjanya sih memang di bidang yang sama sih. Oke, berarti emang udah sekitar 4 tahunan ya, Coach ya? Ya kurang lebih lah ya 4 tahunan. Oke deh kalau gitu. Nah, IT people, jadi pengalaman Coach di Corsair itu nggak main-main dan mereka semua udah dapat sertifikasi LPT juga yang dimana tadi udah di-mention nih sama Ko Alvin di videonya kalau IT people tonton. Di LPT, kalau LPT itu yang punya sertifikasi LPT di Indonesia tuh nggak nyampe 50 orang dan salah tiganya bahkan di Corsair Indonesia tuh tiga-tiganya udah punya sertifikasi LPT semua. Jadi kalau misalnya kalian masih ragu, takut mau ikut SIPEN, tenang aja, kalian bakal dibimbing sama coach sama mentor yang luar biasa kerennya gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Coach ya. Nah,
satu kali tes itu langsung bisa dapat 2 sertifikasi. Itu tuh caranya itu kayak gimana sih, Coach? Mungkin aku minta jawaban dari Coach Williams dulu. Harusnya tanyanya sama Coach Jason tuh nilainya lebih tinggi daripada saya. Oh, congrats Coach Jangan Jason. dong, cuma beda dikit. Yang ya untuk dapetin 2 sertifikasi sih kalau nggak salah correct me if I'm wrong ya, Jason ya. Nilainya kalau nggak salah di atas 80 skornya. 90, Berapa? 90%. Iya, 80 atau 90 ya, saya lupa. Yang penting nanti ada minimumnya. Saya lupa 80 atau 90. Yang penting harus di atas 80 sama 90. Karena kan nanti terakhir. Jadi maksudnya bukan hanya skor ya. Karena kan waktu kita ngerjain itu kan kita dikasih tugas, disuruh nyari ini, ketemu atau enggak, bisa ambil alih sistemnya atau enggak. Nah, nanti kalau sudah selesai ujiannya nanti disuruh bikin laporan loh. Oh, Jadi laporannya juga ya, Coach? nggak sekedar cuma ya masukin jawaban, klik dapat skor, nggak, harus jelasin juga lu gimana dapatnya. Jangan cuma ya, karena kan kalau di project kan begitu. Oh iya benar. Bobol iya, tapi kalau nggak bisa tahu cara ngejelasinnya sama aja bohong. Gitu. Jadi di SIPEN sih, jadi setelah sudah mengerjakan selama 2x12 atau 21x24 jam, harus bikin laporan flow-nya. Maksudnya bagaimana menyelesaikan soalnya, dan ya itu juga mengasah kemampuan bikin reportnya sih. Bikin reportnya juga. Jadi ya seperti itu. Reportnya itu kalau boleh tahu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tuh, Coach? Harus bahasa Inggris dong, kan isi konsol internasional. Ya maksudnya itu hanya untuk catatan ya. Kalau ya harus sadar karena kan sertifikasi internasional harus pakai bahasa Inggris. Oke deh kalau gitu. Kalau Coach Jason sendiri nih, aku mau tanya. Tadi kan Coach Williams mention soalnya nih, nilainya lebih tinggi gitu kan. Coach Jason spill nilainya dong. Enggak. Nanti teman-teman bisa tahu sendiri kok. Karena nilai yang kita dapat itu dia ngitungnya pakai poin. Jadi teman-teman nanti bisa ngeliat beda-beda soal itu beda-beda poinnya sih. Ada bobot-bobotnya lah. Oke, berarti memang nilainya tuh minimum 90% kalau misalnya mau dapat 2 sertifikasi sekaligus ya, Coach ya? Betul. Berarti 90% ya, Coach ya? Setahu aku 90 ya tadi, atau 80 atau nanti teman-teman mungkin bisa cek di website resmi kali ya. Oke, berarti udah terjamin ya IT people kalau Coach di Courset itu, wah tingkatnya di tingkat dewa deh. Nah, Coach ada yang tanya nih, Coach. Kalau nggak lulus ujian sertifikasi itu bayar lagi nggak sih? Ada yang menjawab mungkin Coach Willy? Iya, itu harus bayar retake. Makanya belajarnya bener-beneran lah, jangan sampai retake. Oke, berarti nah itu dia. Emang harus bayar lagi, tapi kalian tenang aja karena di Courset bakal dibimbing juga ya, Coach ya. Dan juga dikasih tahu tips and triknya mungkin, Coach. Oh iya, nanti kita maksudnya soalnya kalau ngerjain di SIPEN itu labnya itu tuh ada apa ya, maksudnya ya ada tips and triknya. Maksudnya lebih ke arah begini, orang tuh punya kecenderungan kalau ngerjain soal itu ada satu soal diselesain satu soal dulu, nggak bisa kalau di SIPEN kan ada 20 mesinnya, Mas. Ya kalau ngerjain satu-satu mah nggak bakal selesai 24 jam, harus paralel. Jadi ada triknya untuk ngerjain itu. Kalau ngerjainnya satu mesin kerjain dulu, nggak bakalan selesai itu mah. Jadi di SIPEN itu ada triknya, itu bagaimana manajemen waktunya yang benar. Kalau manajemen waktunya benar, ya kekejar pasti itunya nilainya. Untuk minimum lulus itu 70% ya. Kalau minimum lulusnya 70% ya, Coach ya? Ya, kalau pingin dapat 2 itu saya lupa, maka nanti bisa dicek lagi, tapi antara 80 atau 90 skornya.
Oke deh, berarti memang di Coursenet juga nggak cuma diajarin materinya, tapi juga tips and triknya yang karena coach-coachnya ini sudah ngerasain dulu ya, coach ya, tes CPEN itu kayak gimana. Kali aja IT people semua yang ada di sini itu udah apa namanya ada bakat gitu ya, ada bakat buat dapat LPT, siapa tahu ya kan, jadi lebih hemat, jadi nggak usah tes LPT lagi, gitu deh. Oke, pertanyaan selanjutnya aku mau ke Coach Jason nih. Boleh di apa ya, dideskripsiin sedikit nggak sih Coach tesnya itu apa aja gitu? Kan tadi kan ada apa masih kulit-kulitnya, mungkin ada teknik-teknik apa gitu mungkin Coach Jason masih ingat-ingat dikit? Tesnya itu ya semuanya ya, hampir semua tentang pentest ya. Mungkin yang aku ingat itu ya kita ada pentest untuk aplikasi web, itu ada, kemudian server itu juga ada, server itu baik Linux ataupun Windows itu dua-duanya ada ya. Kemudian ada juga yang mungkin agak sedikit challenging itu tentang IoT dan industrial machine itu ada di situ. Gitu. Oke. Tapi pasti dari semua itu juga kan ada tools-toolsnya juga ya. Jadi mungkin selain kita kasih kayak tips and trick ya untuk kayak tadi dari Coach Williams itu untuk time management dan kayak bagaimana kita kasarnya ya memulai beberapa mesin itu ya dilakukan bersamaan ya. Nanti juga pasti kan teman-teman akan diajarin beberapa tools-tools yang bisa kalian gunakan ya. Ya. Gitu. Ada tools-nya, tips and triknya, pokoknya semuanya bakal dikupas tuntas di program CPEN. Jadi buat IT people yang tertarik nih mau ngambil sertifikasi CPEN, langsung aja ke Coursenet Indonesia ya. Oke, nah sekarang aku mau tanya ke Coach Williams. Coach, kira-kira penting nggak sih seorang yang bekerja di bidang cyber security itu harus memiliki sertifikasi CPEN? Penting nggak sih di dunia kerja gitu, Coach? Atau di karirnya gitu? Ya, oke, saya mau meluruskan aja ya, maksudnya mindset-nya ya. Untuk sertifikasi itu perlu memang, tapi itu penting kalau lewatin HR, itu doang. Tapi kalau nanti di lapangan, kalau cuma sertifikasi cuma pajangan doang, mati. Karena Beda nggak, Coach? iya, maksudnya itu saya kasih tahu yang pahit-pahitnya ya. Orang biasanya kan sertifikasi kan hanya sebagai pajangan, jangan sampai cuma jadi pajangan doang. Karena banyak orang yang mau jadi pentester, banyak yang mau masuk cybersecurity, tapi udah dapat sertifikasi, udah nyaman gitu aja, nggak berkembang, nggak update. Jadi ya stagnan. Jadi stagnan, nggak mau berkembang. Jadi ya waktu nanti ikut project, udah ketinggalan. Karena di tim saya, pengalaman ada yang punya sertifikasi bagus, tapi nggak bisa ngikutin kita. Maksudnya temponya, tekniknya kayak apa ya, kayak kurang terasa aja di lapangannya. Jadi gini, sertifikasi itu memang bagus ya, CPEN good juga, tapi jangan dipikirkan CPEN itu sebagai akhir. Jadikan itu sebagai permulaan lagi untuk motivasi pingin nyari ilmu baru lagi. Karena kan dengan CPEN ini kan oh ternyata pentest itu nggak cuma web, nggak cuma nge-deface, nggak cuma apa gitu. Nah, ini belajar tentang apa itu binary analysis, apa itu Active Directory pentesting, apa itu golden ticket, apa itu silver ticket, apa itu buffer overflow, apa itu SLR, banyak itu semua. Jadi jadikan CPEN ini sebagai, kalau bisa dibilang, start untuk belajar yang baru gitu sih. Oke deh, Coach. Saya luruskan aja begitu ya. Jadi jangan ngomong oke udah dapat sertifikasi udah nyaman aja di situ. Ya siap-siap aja 2 tahun udah kelindes pasti sama orang lain. Berarti memang nggak cuman jangan hanya sertifikasinya aja, tapi skill-nya itu harus diperdalam lagi ya, Coach ya. Karena pada akhirnya juga yang terjadi di lapangan tuh ya mengandalkan si skill-nya ini, bukan sertifikasinya ya, Coach ya. Ya. Nah, itu IT people. Jadi tenang aja kalau di course Indonesia tentu akan dibimbing dari mulai skill-nya semuanya. Jadi nggak cuma sertifikasi aja, tapi skill-nya juga diasah buat siap untuk ke dunia kerja. Kayak gitu ya IT people. Oke, sekarang aku mau tanya ke kedua coach-nya. Oke, mungkin aku Coach Jason pertama ya. Coach,
materi yang menurut Coach paling menarik di si program SIPEN ini tuh apa sih, Coach? Yang paling menarik gitu. Semua menarik, Oh, semua menarik gitu. karena semua menarik untuk teman-teman. Karena kan ya materinya itu memang secara kurikulum dari isi konselor pun juga udah meluas ya. Jadi aku rasa sih nggak ada yang satu yang paling menarik atau enggak. Kalau mungkin aku bisa pilih ada satu yang paling menarik atau enggak, itu kan pasti jawaban yang subjektif ya. Maksudnya kan Mhm. ya setiap orang kan punya background beda-beda, kebutuhan di tempat kerja yang beda-beda gitu ya. Mungkin gitu kali. Oke deh, kalau Coach Williams mungkin ada pendapat lain? Kalau saya sih untuk materinya saya suka sih sebenarnya cyber range-nya ya. Jadi di SIPEN itu kan ada Cyber lab, range ya, Coach? ya ada lab-nya kan. Ada lab di kalau sekarang ada yang baru itu kan CyberQ. Tapi ya nanti kalau di SIPEN itu nanti ada cyber range. Nah, cyber range itu kalau kalian mau nyaman nanti waktu lagi ujian, banyak-banyakin kerjain di cyber range. Karena cyber range itu tuh mensimulasikan sistem beneran sih, dan itu mirip dengan nanti waktu ujian ya. Lalu, kalau untuk materinya saya suka sih sebenarnya Active Directory ya, karena ya sebelumnya nggak pernah belajar tapi belajar, jadi ya at least jadi bisa dapetin ilmu baru soalnya. Ya saya sih suka kebanyakan prakteknya aja, karena itu tadi ujian tuh bukan pilihan ganda, ujian tuh praktek harusnya. Oke deh kalau gitu. Nah, berarti apa namanya? Kalau dari Coach Jason semuanya menarik, kalau dari Coach Williams itu ada cyber range ya, Coach ya. Oke, dan apa namanya semuanya itu akan dipelajari. Tenang aja, people, semuanya akan dipelajari di Course Net Indonesia bersama Coach Jason dan Coach Williams. Sama satu lagi ada Coach juga. Seperti itu, IT people. Nah, ini pertanyaan terakhir nih buat para coach nih, Coach. Spill dong, Coach, alasan kenapa nih IT people yang ada di sini harus punya sertifikasi SIPEN, harus ikut gitu sertifikasi SIPEN. Boleh Coach Jason dulu, gantian deh. Singkatnya ya, itu ya pembuktian skill lah. Kan kalau skill kalian ada. Tapi kembali lagi yang tadi dijelaskan sama Coach Williams ya. Kalau misalkan dari pengalamanku di kantor ya, dengan adanya sertifikasi itu bukan berarti hidup kalian terus semakin mudah ya. Iya. Tapi kalian akan dikasih tugas-tugas atau dikasih kepercayaan itu yang lebih berat. Karena kan dipercaya kalau kalian punya kemampuan. Jadi ya alasan utama ya kalau misalkan kalian yakin untuk bisa ngambil sertifikasi ini dan kalian semangat untuk belajar, kita akan support. Tapi buktikan kalau kalian dengan punya sertifikasi ini tuh kalian memang ya kalian tuh layak punya sertifikasi ini di tempat kerja, jadi bisa lebih banyak kontribut. Gitu. Oke deh, wah menarik banget Coach. Thank you ya Coach Jason. Kalau Coach Williams apa nih? Kenapa ya? Tadi sebenarnya saya sudah dijelasin sih. Kurang lebih sama ya Coach ya? Kurang lebih sama lagi jadinya. Ngomong agak sedikit redundant sih kalau ngomongnya. Ya Oke deh, kalau berarti ya ambil sertifikasi ya itu tadi, buatlah sebagai awal untuk mempelajari skill yang baru, itu aja sih. Maksudnya mentalitasnya begitu ya, bukan mentalitas gue mau dapat SIPEN buat dapat kerja. No, itu mau dapat SIPEN buat kerja itu nanti akhirnya nggak bagus deh nanti ke depannya, karena mentalitasnya ya karena itu tadi dibilang Coach Jason juga, udah dapat sertifikasi itu hidup makin mudah, enggak. Malah kalau sertifikatnya makin banyak itu challenge-nya makin banyak. Saya nggak ngomong beban ya, tapi challenge. Iya. Namanya juga kerja harus ada tantangannya, kalau nggak berkembang. Gitu. Oke deh kalau gitu. Nah, thank you banget ya Coach Jason sama Coach William sudah mau sharing-sharing di workshop kali ini. Tapi setelah ini kita ada sesi Q&A juga ya Coach ya. Jadi buat IT people yang pengen tanya-tanya bareng Coach Jason bisa dipersilahkan seperti itu. Nah, sebelum kita sesi Q&A kita mau main games dulu nih. Nah, gamesnya itu apa? Kalian bisa langsung buka di kahoot.it gitu. Minet bisa share screen Kahoot-nya mungkin bisa dibantu.
Kalian bisa langsung ke website kahoot.it. Nah, ini dia. Kahoot.it. Nanti tinggal masukin game pinnya di 124367. Nah, kenapa kalian harus ikut games ini? Karena ada hadiahnya nih. Hadiahnya menarik banget, yaitu 3 kaos Coursenet Indonesia yang seperti dipakai sama aku. Tuh, keren banget kan? Ya, dan ini hadiahnya tidak dipungut biaya apapun ya IT people. Nah, jangan lupa pakai nama asli juga supaya Minet tahu. Dan kalau misal pakai nama palsu nih, namanya misalnya namanya aku Minet Veda gitu, aku bilangnya Princess gitu, nggak bisa gitu karena hadiahnya nggak akan berlaku gitu. Jadi buat yang nama Korea itu ya Allah, aku nggak bisa bahasa Korea guys, aku nggak tahu namanya siapa. Oke, jangan lupa pakai nama asli ya. Ini dapat 3 kaos Coursenet. Ini pemenangnya ada 3, dapat kaos Coursenet Indonesia dan ini tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi ongkirnya semuanya itu ditanggung sama Coursenet Indonesia. Jadi bukan gratis, gitu. Aku tunggu ya sekitar 2 menit lah ya gitu. Yuk ikutan yuk, ramein yuk karena ini pertanyaannya menarik banget nih. Seputar si pen juga gitu. Oke. Wah, banyak banget ya. Masih ada yang mau ikut nggak? Main game ini. Oke, udah mulai banyak ya. Ada lagi yang mau ikut? Tenang, Minet tungguin. Ada lagi mungkin? Oke, masih ada ya. Aku tungguin sampai 10.55 deh. 10.55 aku mulai. Oh, udah 55 nih. 10.56 deh, 10.56 aku tungguin nih. Karena hadiahnya itu adalah kaos Coursenet Indonesia dan ini eksklusif banget nih. Nggak ada yang punya nih kecuali coachnya sama teman-teman IT people yang ada di Coursenet. Kapan lagi punya kaosnya Coursenet? Pinnya nggak bisa nih. Coba ya, aku spill ya 124367. 124367. Nah, buat teman-teman semua, biar enak nih main gamesnya bisa banget pakai 2 device ya. Jadi pertanyaannya bisa dilihat di layar yang satu lagi gitu. Tapi nanti tenang aja, aku bantu bacain gitu. Oke, IT people, udah ready ya? Masih ada yang mau ikut nggak? Oh, masih ada ternyata guys. Oke, 10.56 aku mulai ya. Yoga, Januar, Agus, Gilang, Roma, Asi, Aksal, Eko, oh banyak banget ya. Bay, namanya siapa? Nanti kalau menang nggak bisa dapat kaos loh. Oke deh, udah 10.56 kita start ya sekarang ya. Di 3, 2, 1 kita start. Oke. Quiz, apa kepanjangan dari si pen? Ayo, nah ini dia nih. Hati-hati ya, ini tricky banget nih. Ini tricky banget. Kita kira-kira apa ya? Ada Certificate Penetration Tester, Certified Penetration Testing, Certified Penetration Tester, Certificate Pen Tester, yang mana ayo? Hati-hati ya, ini tricky banget. Ya, yang benar adalah Certified Penetration Testing. Oke, kita lihat siapa pemenangnya ya. Belum pemenang di baru angka. Oke, M. Aksal, Yoga Agus, ada 3 teratas. Oke, next. Tenang aja, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi. Yang bertugas sebagai offensive security pada cyber security team adalah red team, blue team, purple team, atau green team. Yang mana nih? Offensive ya, IT people. Yuk, jawab yuk. Yang mana yuk? Hati-hati ketukar ya. Yang mana ya? Ofensif. Ya, yang red team, IT people. Oke, next kita lihat ya skornya. Oke, M. Aksal masih memimpin, ada Arthur sama Yoga nih. Ayo semangat yuk IT people yang lain ya. Kita next ke pertanyaan ketiga. Nah, sekarang yang bertugas sebagai defensive security. Defensive ya, IT people defensive. Tadi red team, kalau yang jawab red team berarti auto salah. Defensive kira-kira yang mana nih?
Yuk, yang mana yuk? Jangan sampai ada yang jawab red team ya, IT people. Yeay, benar. Blue team yang defensif. Oke, next kita mau tahu skornya. Oke, Axel Arthur masih memimpin dan ada Agus lagi. Agus udah ketiga lagi nih. Oke, next. Oke, quiz. Double point. Hati-hati ya. Ya, bukan tugas seorang pentester adalah apa ya? Nah, ayo dibaca. Dibaca pelan-pelan ya IT people ya. Yang bukan yang mana nih? Yang bukan tugas seorang pentester. Ayo, hati-hati ya. Ya, betul. Yang jawabannya adalah mengamankan dan menganalisis bukti forensik digital. Gitu. Next. Kita lihat. Oke, Arthur pertama ada Ahmad Raihan dan Dante. Oke, next. Quiz. Yang bukan metode dalam melakukan pen testing adalah metodenya apa ini? Black box, dark box, gray box, atau white box? Yang mana nih yang bukan? Ayo, yang mana? Ya, yang dark box ya, yang bukan ya IT people ya. Oke, next. Kita lihat Arthur, Dante, Ahmad Raihan udah mulai naik nih. Oke, next. True or false? Apakah program Metasploit dapat dipakai untuk melakukan teknik pivoting? Nah, ini agak lumayan susah ya. Pertanyaannya true or false? Ayo, yang mana yang benar jawabannya? Ini pertanyaannya langsung dari coachnya loh. Ayo, yang benar yang mana? True or false? Ya, true. Betul. Kita lihat skornya ya. Oke, Hianoto Santoso. Ada Arthur, ada Farel Saidina. Wah, ini pertandingannya luar biasa ketat ya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ada protokol penting yang dipakai oleh Service Active Directory untuk melakukan autentifikasi dan akses control. Apa tuh? HTTP, SSH, Kerberos, atau POP3? Yang mana tuh? Ayo. Jujur, Mina nggak tahu sih jawabannya. Kalau misalnya nggak ada kunci jawabannya, tapi Mina tahu kunci jawabannya yang mana ya. Yang mana yo? Ya, betul. Yang benar adalah Kerberos ya, IT people. Next. Kita lihat. Wah, Hianoto Santoso ada fire-nya nih. Oke, next. Ini pertanyaan terakhir ya, IT people. Dan ini double point. Hati-hati. Komponen di sistem SCADA yang bertanggung jawab untuk mengontrol logika pemrograman adalah IoT, PLC, HMI, atau DCS. Yang mana deh? Ayo, yang mana? Hati-hati ya, ini double point loh. Bisa aja yang teratas langsung turun ke bawah. Yuk, bisa yuk. Ya, yang benar adalah PLC. Oke, next kita mau tahu dong winernya ini siapa? Oke, ada Robi Akbar, pemenang ketiga. Ada Arthur, pemenang kedua. Dan yang pertama adalah Hianoto Santoso. Congrats buat kalian bertiga. Nah, ini di screenshot ya IT people. Dan jangan lupa langsung DM ke Instagramnya Coursenet untuk claim hadiahnya ya. Jadi langsung aja di screenshot terus DM ke DM-nya Instagram Coursenet Indonesia. Seperti itu. Oke, kita next ya, Minute H. Nah, oke deh. Seru banget ya IT people semua ya. Udah main game dan congrats buat ketiga orang tersebut. Nah, dan juga tadi kita udah ngobrol bareng sama coachnya. Nah, sekarang adalah sesi Q&A nih IT people. Jadi buat IT people semua yang mau bertanya dipersilahkan banget untuk raise hand gitu. Kalau raise hand kita dahulukan nih gitu. Dan kalau yang raise hand kalau bisa
On cam boleh loh on cam, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan dari IT people semua tentang terkait si pen ini ke para coach kita. Aku tadi ada lihat satu pertanyaan deh coach di kolom chat. Nah, ada di satu pertanyaan. Untuk si pen berlakunya berapa lama ya coach? Mungkin ada yang mau jawab, Coach Williams mungkin? Kalau nggak salah 4 tahun. Kalau nggak salah 3 atau 4 tahun kalau nggak salah. Oh, lumayan lama ya, Coach ya. Berarti Soalnya- Kayaknya sesuai sama standar isi konsol deh. Iya. Di sertifikasinya ada tulisannya expire date-nya kapan itu. Kalau nggak salah 3 tahun 4 tahun. Oke. 3 tahun, sekitar 3 sampai 4 tahun ya, Coach ya. Lumayan lama ya, Coach ya. Saya lupa. Saya lupa. Oke, nah buat teman-teman semua yang mau ambil sertifikasi CPEN sekarang masih bisa berlaku 3-4 tahun, lumayan kan, masih lama gitu kan. Oke, ada pertanyaan dari Darren, gak mau resign aja. Oke, aku bacain ya. Kalau CPEN ini saya harus ambil sertifikat CH dulu baru bisa ikut ya? Nah, mungkin Coach Jason nih yang mau jawab. Ya gini, CPEN itu sebenarnya kalau misalkan kalian cukup yakin kan dari isi konsep secara peraturan nggak ada ya, mesti ngambil step by step gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau menguji dulu kemampuan kalian secara konseptual, better sih ambil CH dulu. Jadi maksudnya kalian udah tahu nih gambaran secara generalnya, secara kulit itu seperti apa. Karena CPEN itu kan dia sifatnya lebih praktik dan lebih dalam ya. Gitu. Oke. Berarti memang alangkah baiknya kita harus punya basic-nya dulu ya, Coach ya. Betul, yang penting sih basicnya bukan sertifikatnya, yang penting ilmunya. Oke, yang penting basic ya, bukan sertifikatnya. Jadi kalau misalnya nggak punya sertifikasi CH, nggak apa-apa, asalkan udah paham dulu basic-basicnya ya, Coach ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, setelah ikut training CPEN, apakah dapat akses iLabs dan Cyber Range? Lalu berapa lama maksimal durasi untuk ambil ujian CPEN-nya setelah selesai CourseNet? Mungkin Coach Williams mau jawab? Oke, untuk yang iLabs itu sebenarnya nanti diganti ke CyberQ sih namanya. Yang baru ya, tapi itu nggak tahu efektifnya kapan, tapi nanti ada rencananya begitu. iLabs sendiri itu punya waktu kalau nggak salah 6 bulan, ya maksudnya mulai kalian mulai nih ngambil CPEN. Nanti kan dikasih vouchernya kalian masukin ke iLabs itu dikasih waktu 6 bulan. Lalu untuk Cyber Range-nya cuma 1 bulan. Jadi kalau menurut saya, kalau nanti di kelas saya sih langsung lompat ke Cyber Range aja biar nggak buang-buang waktu. Karena cuma 1 bulan kalian. Karena tipsnya saya sih banyak-banyakin kerjain di Cyber Range biar nanti probabilitas untuk lulusnya juga lebih gede sih. Saya emang dari awalnya saya nggak sih langsung lompat aja ke Cyber Range biar tahu nanti bagaimana tesnya. Lalu apalagi tadi soalnya ada 3 tuh tadi. Lalu berapa lama maksimal durasi untuk ambil ujian CPEN-nya setelah selesai course? Itu kalau nggak salah setahun. Oke. Tahun atau ya setahun. Nanti ada ininya kok apa kalau nanti mau purchase tuh ada bilangnya expire date untuk ngambil ujiannya. Kalau saya dulu kalau nggak salah setahun kalau nggak salah. Setahunan ya, Coach ya. Berarti berlaku 1 tahun, expire date-nya setahun gitu ya, Coach ya? Ya. Oke, kurang lebih setahun gitu, Kak Hian. Itu pertanyaan dari Kak Hian ya, by the way. Berarti memang tadi seperti yang disampaikan sama Coach Williams, kalau di course-nya tenang aja, kita itu bakal pasti akan kasih jalan terbaik buat membimbing IT people semua untuk belajar CPEN, untuk kursus CPEN ini. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Dante, pengalaman apa yang harus dimiliki sebelum mengikuti kursus CPEN? Apakah dengan hanya berbekal latihan CTFD THM sudah cukup? Mungkin Coach Jason mau jawab? Ya, memang nanti dari ujiannya pun juga konsepnya mirip-mirip seperti CTF ya. Cuman kayaknya lebih cocok lagi kalau kalian mau coba latihan nggak cuma di Try Hack Me. Try Hack Me itu kan memang cukup bagus ya, apalagi untuk beginner ya. Cuman mungkin bisa coba di upscale ke Hack the Box.
Karena soalnya nanti mungkin lebih mirip-mirip yang ada di sana sih. Oke deh kali itu. Tadi di mana, Coach? Di Hack the Box. Kalau Hack the THM itu Box. kan Try Hack Me ya. Ya, Hack the Box ya, Coach ya. Oke, bisa ditulis tuh Kak Dante, Hack the Box ya, Kak Dante. Oke deh, ini pertanyaan selanjutnya adalah untuk CEH prosesnya bagaimana? Maaf, ini masih betul-betul basic. Mungkin Coach Williams mau menjawab pertanyaan tersebut? Proses apanya nih? Kalau proses mah bayar dulu masuk ke kelas ya. Bayar dulu, habis itu masuk. Biasanya kalau CH itu nanti kelasnya kita itu ada Sabtu aja. Jadi 5 kali pertemuan. Nanti di pertemuan kelima mulai siangnya itu jam 1 itu nanti bakal mulai ujian ya. Mulai ujian dari jam 1 sampai jam 5, nanti kalau udah selesai, udah saya palingan cuma 5 kali pertemuan, itu cuma hari Sabtu saja, karena ya mohon maaf karena kita kerja soalnya Senin sampai Jumat itu. Jadi nggak bisa hari biasa. Iya, berarti weekend kelas ya, Coach ya. Jadi buat Bapak Agus Sugiharto, bisa banget nih langsung ke website CourseNet di www.coursetripnet.com. Di sana bisa Pak Agus bisa langsung baca sekilas tentang CEH. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti ada menu untuk konsultasi bersama course consultant-nya CourseNet Indonesia ya Pak Agus ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Coach. Dari Dananjaya, Kak, kalau misalnya diasumsikan orang yang mengambil SIPEN adalah orang yang baru di security tapi punya basic IT, kira-kira berapa lama yang dibutuhkan untuk bisa sampai level udah bisa tes? Dan apakah ada programming language yang perlu dikuasai dulu? Mungkin untuk develop payload sendiri pas ujian? Nah, seperti itu kalau pertanyaan dari Kak Dananjaya. Mungkin siapa yang mau jawab? Coach Jason mungkin? Ya berapa lama sampai udah bisa dites itu kan tergantung dari keyakinan kalian juga ya, dan juga dari kecepatan kalian belajar ya. Kalau misalkan untuk yang kedua itu untuk programming language yang masih dikuasai, yang pertama pastikan kita kan melakukan testingnya itu kan pakai Linux ya, jadi minimal kalian bisa Linux dan Bash scripting. Kemudian ya beberapa programming language seperti Python itu juga bisa dipakai. Ada beberapa payload juga atau beberapa attack yang memanfaatkan web, jadi web programming juga seperti PHP itu juga bisa digunakan. Kemudian kayak untuk payload yang biasa sih orang bikin pakai Python ya untuk testing. Mungkin dari Coach Williams ada jawaban lain? Oke, Coach Williams mungkin ada tambahan nih buat pertanyaan yang tadi. Ya nggak beda-beda jauh sih sama si Coach Jason ya, kan udah dibilang tadi. Kira-kira berapa lama yang dibutuhkan untuk bisa sampai level udah bisa dites? Kita nggak bisa ngomong karena itu adalah masing-masing individu ya. Karena saya waktu ngambil SIPEN itu ya palingan belajar 2 minggu 3 minggu doang sih untuk lihat ininya aja, saya berencana. Tapi jangan jadikan saya sebagai patokan ya, karena kan saya kan udah ada pengalaman sebelumnya. Ya. Jadi ada bisa akumulasi, kan bilangnya tadi akumulasi. Jadi kembali lagi sih, kan ada waktu 1 tahun sebelum selesai. Makanya kan saya bilang kita mainin Cyber Range, banyakin iLabs juga, jadi lebih siap ya. Kan apalagi ya itu aja sih, maksudnya jawabannya itu aja. Kalau untuk develop payload sendiri, iya nanti di binary exploit sih. Dari exploit ya. Lebih ke arah situ, tapi develop payloadnya saya nggak bisa jelasin karena itu udah beda dunia itu soalnya. Nanti jadi makanya bingung. Tapi develop payloadnya nanti di materi binary exploit. Oke deh kalau gitu. Kak Dananjaya, semoga jawabannya menjawab ya Kak Dananjaya. Ditunggu di kelas ya Kak Dananjaya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Coach. Dari Kak Beril, ada batasan usia nggak Kak? Untuk anak SMK misalnya, seperti itu. Mungkin dijawab oleh Coach Williams, boleh? Kalau untuk batasan ujian, kalau nggak salah, harusnya sama ya dengan, karena harusnya sama dengan CH, karena di CH itu seingat saya itu 17 atau 18.
Kalau di bawah umur 17 harus nanti kan tanda tangan kontrak, maksudnya NDA ya dari isi konsolnya. Isi yang tanda tanganin bukan dia tapi orang tuanya, walinya. Gitu. Kalau saya sih merekomendasikan yang udah ikut itu udah 17 tahun ke atas aja sih. Oke. Karena nanti takutnya dia masuk aja tanda tangan, dia nggak tahu nih kontraknya apa yang dia tanda tangan. Jadi karena maksudnya kalau udah 17 tahun ke atas kan lebih mature ya harusnya. Oke deh, kalau gitu dianjurkannya 17 tahun ke atas ya Coach ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Coach. Menurut aku pertanyaan menarik dan dia DM aku soalnya. Spesifikasi laptop untuk si pen seperti apa ya Kak? Dan untuk bidang pekerjaannya bisa jadi bagian apa jika punya si pen Kak? Mungkin dari Coach Jason mau menjawab? Laptop ya minimal bisa jalanin VM lah ya. Seperti yang biasa kalau kita di kelas CH yang biasa kita lakukan lab, itu juga laptop dengan spesifikasi yang sama juga bisa kok. Kita juga ngerjain exam juga pakai komputer yang sama sama sebelum-sebelumnya. Kemudian kalau untuk bidang pekerjaan, ini pertanyaan yang mengulang nggak sih? Retorikal gitu. Iya. Soalnya kan judul sertifikasi Certified Penetration Tester profesional ya. Betul. Jadi ya bagiannya ya penetration tester. Iya, nggak jauh-jauh dari situ ya Coach Jason ya. Iya. Oke, dari Coach Williams mungkin ada apa namanya sertifikasi kan jadinya spesifikasi laptop apa dia mungkin yang lebih rinci kali ya kayak RAM-nya apanya gitu. Kalau di CyberRange udah dikasih tahu ya, kalau nanti ikut di SIPEN at least punya RAM 8 GB dan hard disk-nya itu ya kalau bisa SSD ya. Untuk ya itu sih hanya untuk bonus saja. Hard disk-nya at least kosong 30 GB sih. Karena begini, saya sih selalu ngomong ya, security is not a joke sih. Kalau pengen main di security harus siap juga ngeluarin duit. Tapi ngeluarin modal ya. Tapi kalau udah ngeluarin modal ya baliknya juga gede juga. High risk high return sih ngomongnya ya. Tapi yang penting gitu sih maksudnya untuk menjawab pertanyaan spesifikasinya itu RAM-nya 8 GB, at least 8 GB dan ada kosong itu 30 GB. Jadi kalau yang RAM-nya 4 GB masih pakai Intel Core 5 apa gitu saya nggak yakin bisa ikut. Karena udah pengalaman 60 kelas ada aja yang masih bandel ya. Saya udah ngomong dari awal, tolong yang RAM-nya 4 GB ditaikin jadi 8 GB. Akhirnya nggak bisa ikut lab-nya semua. Oke, sayang banget ya Coach ya kalau misalnya device-nya nggak mendukung ya Coach ya. Oke deh kalau gitu ini buat Kak Reval Setiawan mungkin sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya dan itu pertanyaan terakhir nih IT people semua. So thank you banget ya buat Coach Jason sama Coach William sudah meluangkan waktunya di hari Minggu pagi ke siang ini dan thank you banget juga udah mau sharing-sharing ilmunya. Semoga nanti kita bisa bertemu di event-event selanjutnya ya Coach Jason sama Coach Williams. Thank you so much Coach Jason dan Coach Williams. Thank you. Thank you. Oke deh, IT people. Nah, aku juga mau mention nggak kalah menarik nih, yaitu buat teman-teman yang tertarik untuk ikut kelas SIPEN. Nah, kalian bisa langsung kunjungi ke website CourseNet Indonesia di www.coursetripnet.com karena ada potongan 5 juta rupiah nih. Kita punya special price untuk kelas pertama ini adalah potongan 5 juta rupiah dan hanya untuk 10 pendaftar pertama. Dan update terbaru kini tersisa 5 seat aja ya IT people. Jadi buruan langsung ambil segera kesempatan potongan sebesar 5 jutanya. Nah, untuk info lebih lanjutnya tentang diskon dan lain special price dan lain-lain, aku juga mau mengundang salah satu tim course consultant dari CourseNet Indonesia yaitu Minet Resti. Beliau akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan program SIPEN di CourseNet Indonesia. Halo Minet Resti. Hai Minat Veda. Hai, Halo, baik. Oke deh, Minet Resti udah siap? Oke, saya siap. Oke deh kalau gitu mungkin Minetha bisa dibantu ya untuk share screen-nya. Oke. Thank you Minat Veda. Oke, Minetha boleh dibantu? Thank you.
Oke, halo IT people semuanya, salam kenal. Saya dengan Resti dari Course Consultant CourseNet Indonesia. Nah, di sini aku mau bahas sedikit aja nih mengenai program SIPEN beserta dengan diskon-diskonnya. Oke, ya kita mulai tanpa berlama-lama. Nah, seperti yang kalian sudah tahu nih, CourseNet ini ada good news nih untuk teman-teman semuanya, karena kita menghadirkan program baru yaitu SIPEN, dan sudah pastinya teman-teman akan mendapatkan special price khusus untuk program SIPEN-nya. Oke, bisa lanjut. Nah, untuk teman-teman mungkin di sini ada yang sudah pernah join CourseNet juga, mungkin sudah tahu CourseNet itu apa sih gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang belum pernah join, nah di sini CourseNet itu merupakan salah satu lembaga pelatihan IT di mana kita itu sudah muncul itu dari tahun 2015. Nah, kemudian CourseNet juga sudah memenangkan 3 penghargaan langsung dari ISI Council. Itu diantaranya kita sudah memenangkan penghargaan Practical Number 1 IT Coaching, kemudian yang kedua kita menang untuk Most Impactful IT Coaching, dan yang terakhir itu ada ATC Circle of Excellent CourseNet Indonesia. Dan CourseNet juga sudah memiliki alumni, kurang lebihnya 75.000 alumni yang dihasilkan oleh CourseNet. Oke, bisa dilanjut. Nah, seperti yang sudah dibahas oleh Coach Williams dan Coach Jason nih, apa sih SIPEN itu? Nah, jadi program SIPEN ini merupakan materi lanjutan nih dari kelas CEH. Jadi untuk teman-teman yang memang tertarik untuk program SIPEN, itu kami sarankan untuk mengambil program CEH terlebih dahulu. Jadi harus punya basic cyber security dulu nih, untuk IT people semua ambil program SIPEN-nya. Nah, nanti di kelas SIPEN ini akan belajar apa sih? Jadi nanti di kelas SIPEN ini, nanti teman-teman akan diarahkan untuk mempelajari mengenai advance hacking-nya. Dan untuk ujiannya sendiri ini tentunya berbeda dengan ujian CEH, karena untuk CEH biasanya kan didampingi langsung nih oleh coach-nya yang bersangkutan. Nah, tapi kalau untuk SIPEN ini, teman-teman nanti ujiannya itu mandiri ya, jadi lebih ke study case dan reporting gitu. Dan untuk ujiannya ini seperti yang tadi sudah diinformasikan oleh coach-nya, bisa ambil sekaligus 24 jam atau bisa dibagi menjadi 2 sesi, di mana per sesinya itu terdiri untuk durasinya 12 jam, yang sesi kedua juga itu 12 jam, seperti itu. Nah, oke, bisa di next. Nah, mengenai LPT, apa sih LPT itu? Nah, seperti tadi sudah dibahas di videonya Ko Alvin ya, untuk LPT ini merupakan sertifikasi tertinggi yang dikeluarkan oleh ISI Council, di mana LPT ini setara dengan OSCP. Nah, untuk biasanya ini sertifikasi ini tuh biasanya jadi standar nih untuk teman-teman bisa dipromosikan ke level senior atau manajer di level cyber security-nya. Dan biasanya untuk ujiannya saja LPT ini harganya lumayan mahal nih ya, kurang lebihnya mencapai 35 juta untuk harga ujiannya saja. Tapi kalau teman-teman ambil program SIPEN di CourseNet, ini nanti akan dibimbing langsung oleh coach-nya itu supaya nanti teman-teman bisa mengambil sertifikasi SIPEN-nya, atau teman-teman bisa nanti ambil fast track untuk LPT-nya, seperti itu. Makanya LPT ini kurang lebih emang rada susah ya didapetinnya, sehingga memang di Indonesia ini baru 50 orang aja yang memiliki sertifikasi LPT. Oke, langsung next. Nah, pasti teman-teman semua nih pengen banget kan ya yang namanya kerja dengan gaji yang fantastis, bener nggak? Nah, rata-rata kebanyakan nih dari mereka yang pengen memiliki gaji fantastis ini, mereka nih kadang belum ready nih untuk bisa ada berkecimpungan di dunianya gitu. Nah, untuk meminimalisir hal itu, nah untuk teman-teman semua yang memang udah pengen banget berkecimpungan di dunia cyber security, tentunya pengen mendalami lagi mengenai SIPEN-nya, jangan terlalu banyak menunda-nunda nih, karena memang untuk saat ini tuh banyak banget perusahaan yang membutuhkan tenaga seorang cyber security gitu. Jadi buat teman-teman yang memang pengen terjun langsung ke dunianya, cepetan deh buat teman-teman segera upgrade skill-nya sekarang juga nih, sebelum perusahaan memilih rekan lainnya yang lebih berkompeten atau skill-nya lebih relevan nih gitu. Karena memang pastinya perusahaan akan mencari talent-talent yang memiliki skill yang relevan. Oke, next. Nah,
teman-teman ada pepatah nih mengatakan, kalau mau beli barang atau jasa itu jangan pernah dengar apa kata penjualnya, tapi dengar apa kata pembelinya, benar ya? Nah, di sini ada gambaran nih untuk apa sih yang sudah teman-teman rasakan nih ketika belajar di Coursenet. Ini ada kata Kak Redi nih, Kak Redi ini salah satu Chief of Unit Polri ini dari Polri. Kak Redi ini bilang nih materi yang diberikan di Coursenet itu lengkap dan memang mudah dipahami. Nah, kemudian di sini ada Kak Helvi. Kak Helvi ini dari Kementerian Pertahanan. Kak Helvi bilang nih, saya mengikuti coaching CEH ini sangat terkesan ya kemampuan dari dan pengalaman dari para coachnya, serta untuk fasilitasnya juga memang sangat lengkap. Jadi ini yang dirasakan oleh Kak Helvi nih pada saat belajar di Coursenet. Nah, kemudian di sini ada Kak Dika. Kak Dika dari Peruri. Kak Dika info nih kalau coaching belajar di Coursenet tentunya untuk kelas CEH-nya ini sangat membantu sekali dalam memahami mengenai dunia cyber security. Dan yang terakhir ada Kak Veronica. Kak Veronica ini merupakan IT spesialis dari Bank BCA. Kak Veronica bilang nih, untuk coach-coachnya ini berpengalaman, kemudian profesional, ramah, dan suportif. Nah, terus admin-adminnya juga ramah, dan fasilitas untuk lab-nya pun memang sangat mendukung sekali. Nah, ini adalah gambaran dari para alumni kita yang sudah merasakan belajar di Coursenet. Oke, next. Nah, ini ada alumni-alumni kita juga nih yang memang dari perusahaan-perusahaan ternama. Seperti tadi ada halnya ada Kak Redi, ini Kepala Unit Cyber Polda Metro Jaya. Kemudian juga ada Kak Erik. Kak Erik ini internal auditor dari Gojek. Kemudian ada Kak Irfan. Kak Irfan ini manajer di PT Patra Jasa. Kemudian ada Kak Pega. Kak Pega ini IT Tech Support di Traveloka. Kemudian ada Kak Dimas, Head of IT Klik Dokter. Dan yang terakhir ada Franz Kois, ini IT Network dan Security Bank Indonesia. Dan masih banyak lagi tentunya alumni-alumni kami dari perusahaan-perusahaan besar lainnya. Oke, next. Oke. Kenapa sih harus di Coursenet ya teman-teman? Seperti yang tadi sudah aku informasikan di awal, karena Coursenet ini merupakan lembaga pelatihan nomor 1 di Indonesia, dan kemudian juga memang sudah memenangkan penghargaan langsung dari ISI Council dan memiliki review terbanyak di Indonesia. Nah, kemudian untuk IT people semua yang ingin join di Coursenet, itu nanti bisa memilih schedule untuk kelasnya itu secara online ataupun offline, sesuai dengan schedule yang sudah tersedia dari Coursenet. Dan teman-teman juga bisa belajar sampai bisa nih untuk belajar di Coursenet-nya. Dan tenang aja buat teman-teman semua yang ingin mengulang atau merefresh kembali apa yang sudah dipelajari sebelumnya, itu nanti teman-teman bisa mendapatkan fasilitas yang namanya re-coaching. Nah, untuk re-coaching ini tidak dikenakan biaya apapun, dan teman-teman bisa pilih kelasnya mau online atau offline sesuai dengan ketersediaan schedule yang ada. Seperti itu. Jadi, untuk teman-teman yang memang masih mau mengulang, jangan khawatir. Kita punya fasilitas yang namanya re-coaching. Oke, lanjut. Oke, benefit apa saja sih yang akan teman-teman dapatkan nih ketika teman-teman join di Coursenet? Nah, yang pertama sudah pasti nanti teman-teman semua akan didampingi langsung oleh coach yang praktisi langsung, praktisi aktif yang terbukti berkarir di bidang cyber security. Kemudian seluruh coach kami pun memiliki sertifikasi internasional dan untuk prestasinya tingkat nasional maupun tingkat dunia. Dan teman-teman akan mendapatkan free modul dari CPEN-nya langsung, kemudian dapat akses iLab selama 1 tahun, dan untuk akses practice range itu selama 1 bulan, dan teman-teman bisa berkonsultasi langsung dengan coach-nya. Ini anytime, kapanpun teman-teman bisa konsultasi langsung dengan coach-nya, dan ini tidak dikenakan biaya lagi ya, ini free untuk konsultasinya. Dan teman-teman juga akan mendapatkan tentunya sertifikat dari Coursenet yang terdiri dari sertifikat attendance dan sertifikat skill-nya. Dan yang paling penting teman-teman bisa langsung mendapatkan sertifikat dari ISI Council-nya langsung. Oke, next. Nah, kenapa sih harus join CPEN sekarang juga? Nah, di sini nanti teman-teman akan mendapatkan bimbingan langsung dari LPT Certified di Coursenet Indonesia. Kemudian teman-teman akan bisa mendapatkan sertifikasi langsung 2. Gimana caranya? Nah, untuk minimum skor untuk yang 90 atau lebih dari 90, ini teman-teman bisa langsung mendapatkan sertifikat langsung 2.
itu CPEN dan LPT. Jadi ini fast track-nya ya untuk teman-teman bisa mendapatkan sertifikasi untuk LPT-nya. Dan untuk teman-teman yang mendapatkan skor 70% sampai 89%, itu nanti teman-teman langsung mendapatkan sertifikat CPEN-nya. Jadi kalau misalkan mau 2 sertifikat, tentunya minimum skornya harus 90 ya teman-teman ya, untuk langsung dapat CPEN dan LPT-nya. Nah, kemudian teman-teman juga beruntung banget nih bisa mengikuti program di CourseNet untuk CPEN tentunya, karena memang CourseNet ini salah satu lembaga pelatihan IT di mana CourseNet ini dipilih langsung, ditunjuk langsung oleh ISI Council untuk menyelenggarakan program CPEN-nya. Seperti yang tadi di awal sudah diinformasikan oleh Minet Veda nih ya, di Indonesia itu hanya ada 2 lembaga pelatihan IT yang memang bisa menyelenggarakan program CPEN-nya. Jadi, tunggu apa lagi buat teman-teman yang sudah yakin pengen ambil program CPEN-nya, buruan langsung kunjungin website CourseNet Indonesia. Nah, yang paling penting nih, teman-teman yang sudah pengen join untuk CPEN-nya akan mendapatkan diskon langsung 5 juta untuk 10 pendaftar tercepat untuk batch di September ini. Jadi nanti kelas kita akan opening kelas itu di bulan September ini ya teman-teman. Oke, next. Oke, program CPEN ini schedule-nya kapan sih? Harganya jadi berapa? Oke, nah di sini teman-teman yang ingin join program CPEN-nya akan mendapatkan special price hanya 25 juta saja dari harga 60 jutaan. Dan untuk schedule-nya kapan? Kita akan start itu di tanggal 11 September, itu tepatnya di hari Minggu, dan untuk jamnya itu di jam 9 sampai dengan jam 4 sore ya teman-teman, dan untuk total pertemuannya adalah 5 kali pertemuan. Jadi teman-teman akan belajar CPEN nanti seminggu sekali di hari Minggu saja ya teman-teman ya. Dan nanti harga 25 juta ini sudah termasuk sertifikat dan konsultasi dengan coach-nya. Oke, lanjut. Nah, khusus untuk 10 pendaftar tercepat nih, dari biaya 25 juta tadi, teman-teman akan mendapatkan diskon 5 juta, jadi teman-teman hanya bayar 20 juta aja, khusus untuk transaksi sebelum tanggal 11 September ya teman-teman. Jadi jangan menunda-nunda lagi nih untuk teman-teman segera upgrade skill-nya sebelum kehabisan promonya. Oke, next. Nah, teman-teman pastinya mau ya tambahan diskon lagi. Kalau mau tambahan diskon lagi, ayo buruan masuk ke website CourseNet.com. Nanti teman-teman di situ bisa langsung masuk ke program CPEN-nya, dan kemudian teman-teman bisa langsung klik WhatsApp-nya untuk bisa konsultasi langsung dengan course consultant kami untuk mendapatkan diskon tambahan di luar 5 juta tadi. Karena untuk diskon 5 juta ini bisa digabungkan dengan diskon yang ada yang sedang berjalan saat ini di CourseNet ya teman-teman. Jadi segera amankan seat Anda sekarang juga, jangan sampai teman-teman menyesal ketinggalan promo, apalagi kesempatan untuk upgrade skill CPEN di CourseNet Indonesia. Oke, next. Nah, ini ada quotes dari Bill Gates nih. Jadi untuk teman-teman semua, mau divisi apapun, mau program apapun itu, pasti teman-teman akan membutuhkan yang namanya seorang coach. Pemain sehebat apapun pasti ada coach-nya ya teman-teman. So, buat teman-teman yang pengen upgrade skill naik ke CPEN, ini pas banget nih teman-teman untuk bisa segera gabung di CourseNet Indonesia dengan dibimbing langsung oleh coach yang memiliki pengalaman yang jam terbangnya sudah cukup tinggi ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung dibimbing langsung sama coach yang berpengalaman dan pastinya praktisi langsung di dunianya nih. Oke, next. Oke, yang terakhir nih, aku mau remind lagi untuk teman-teman semua, untuk special diskon 5 jutanya ini hanya untuk 10 pendaftar pertama aja ya teman-teman ya. Dan untuk saat ini seatnya itu sisa 5 seat lagi, jadi jangan sampai teman-teman kehabisan seatnya, dan jangan lupa juga nih, jangan sampai kelewatan untuk promonya. Jadi promo yang teman-teman akan bisa dapatkan itu 5 juta plus promo 1 juta yang sedang berlangsung saat ini. Jadi total diskon yang teman-teman akan bisa dapatkan itu 6 juta ya teman-teman. Jadi kapan lagi nih untuk teman-teman bisa ambil program CPEN dengan harga yang kurang lebih beda dikit nih dengan CEH-nya. Jadi teman-teman hanya membayarkan untuk kursus CPEN-nya ini 19 juta. Ini sudah termasuk sertifikat dan konsultasi dengan coach-nya. Jadi kami tunggu ya teman-teman ya untuk segera join di CourseNet Indonesia. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan kembali ke Minet Veda. Thank you.
Oke, thank you banget Kak Resti. Minat Resti udah menjelaskan banyak banget nih promo-promo menarik dari CourseNet Indonesia. Jadi buat IT people semua yang penasaran langsung aja ke websitenya CourseNet Indonesia ya. Nah, tak terasa kita udah di penghujung workshop. Thank you banget buat semua peserta workshop yang hadir hari ini di hari Minggu pagi ke siang ini. Luar biasa, aku applause banget buat teman-teman semua yang mau merelakan waktu liburnya buat upgrade skill. Semoga informasi dan insight-nya berguna untuk berkarir dan upgrade skill ke depannya ya. Oke, sebelum workshop berakhir, izinkan tim CourseNet mengirimkan link evaluasi yang akan dikirimkan melalui kolom chat ya IT people. Jadi link evaluasi ini tentu akan berguna bagi tim CourseNet, untuk tim kami, untuk mengembangkan acara-acara menarik ke depannya yang bisa memberikan impact dan benefit untuk IT people semuanya seperti itu. Jadi sangat diharapkan untuk peserta yang ada di sini bisa langsung mengisi link evaluasi seperti itu. Tak bosan buat menyampaikan hal-hal menarik yang tadi udah di-remind sama Kak Resti. Tentu Minat mau reminder diskon khusus untuk kelas IPEN batch pertama bulan September karena ada potongan hingga 5 juta rupiah, dan promo ini bisa digabungkan dengan promo yang lain yang sedang berlaku gitu. Jadi 5 tambah 1 juta jadi 6 juta. Kapan lagi coba CourseNet Indonesia kasih diskon 6 juta gitu kan. Dan ini tersedia paling update ini hanya untuk 5 seat ya IT people. Jadi buruan langsung ambil kesempatannya. Seperti itu, tak lupa juga Minat mewakili tim Course Indonesia mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan workshop berlangsung. Mohon maaf sekali, dan terima kasih juga buat teman-teman IT people semua yang sudah mau hadir sampai sesi akhir workshop ini. So, see you on the next workshop ya IT people. Thank you banget udah hadir. Goodbye. Terima kasih banyak semuanya. Thank you. Thank you so much.